Sedangkan subjudul dari perikop kita hari ini adalah orang kaya yang bodoh. Yesus berpesan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, kehidupannya tidak akan tergantung daripada kekayaannya itu. Dalam perumpamaannya, Yesus mencontohkan seorang kaya menimbun hartanya sebanyak-banyaknya di lumbung. Dengan perhitungannya, pada hari tuanya hidupnya akan terjamin dan aman. Dan dia berkata pada jiwanya, bersenang-senanglah, makan minum. Segala sesuatu telah ada dan telah tersedia. Tetapi firman Allah berkata, hai orang bodoh, pada malam ini juga engkau mati. Maka kemanakah dan untuk apakah harta yang akan dikumpulkannya itu? Demikianlah jadinya dengan orang-orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau dia tidak kaya di hadapan Allah. Matius 12 ayat 21. Jemaat Tuhan yang berbahagia. Pada perumpamaan lainnya, Yesus berkata tentang seorang kaya yang sulit masuk ke dalam kerajaan surga. Orang kaya itu bertanya kepada Yesus, semua kebaikan telah saya lakukan, menyantuni anak piatu, kasihan pada orang miskin, dan membantu para janda-janda miskin. Lalu apa lagi yang hendak aku lakukan, Guru? Lalu Yesus menjawab, juallah hartamu dan bagikanlah kepada orang-orang miskin, lalu ikutlah dengan aku. Seketika itu juga orang kaya itu jadi bersedih karena hartanya sangat banyak dari hasil kerja kerasnya selama ini. Lalu Yesus berkata, lebih mudahlah seekor onta masuk melalui lubang jarum dibanding orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Seringkali manusia ini dalam persaingan hidup dengan gengsi, dengan terjerumus ke dalam ketamakan harta duniawi yang sering menghalalkan segala cara untuk memperkaya dirinya sendiri. Ironisnya, semakin dia kaya, semakin juga dia merasa kekurangan. Pertanyaannya ialah, apakah orang kaya itu salah? Tentunya tidak. Kita lihat juga Ayub dan Raja Salomo. Mereka juga sangat kaya. Bedanya adalah mereka sangat mengandalkan kuasa Allah di dalam kehidupannya. Hati mereka lurus dan jujur kepada pengasihan Tuhan Allah dan menyerahkan diri kepada Sang Pencipta. Tuhan telah berfirman, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Matius 6 ayat 19a dan 20a. Tuhan Yesus berpesan, janganlah kamu khawatir apa yang akan kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang akan kamu pakai, dan bagaimana untuk hari esok. Kitab suci memang tidaklah mengutuk kekayaan, namun dengan tegas kitab suci menyatakan larangan agar kita tidak semata-mata mengumpulkan uang. Tuhan melarang kita menyediakan uang sebagai sumber kebanggaan dan keamanan kita. Matius 6 ayat 24 dan Lukas 12 ayat 15. Sesungguhnya Tuhan Allah tahu apa yang kita perlukan dalam hidup kita ini. Maka Tuhan berpesan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu, janganlah khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 33 sampai dengan 34. Demikianlah firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Pemurah, Maha Pengasih.
Tuhan kekal selamanya. Tuhan kami yang hidup, yang senantiasa mengetahui jumlah bintang-bintang di langit dan jumlah pasir di pantai dan di laut. Semua makhluk ciptaan-Mu tidak lepas dari perhatian-Mu ya Bapa. Burung-burung terbang di langit pun yang tidak menabur dan tidak menuai serta tidak menimbun makanannya di lumbung. Tiada pernah kelaparan dan Engkau selalu cukupkan. Bukankah kami ciptaan-Mu ini lebih mulia dari itu? Melebihi semuanya itu ya Bapa. Kami terkadang menjadi orang yang bengal, rakus, yang selalu mengandalkan nalar dan pikiran kami. Kami selalu mengejar harta duniawi dengan segala ketakutan kami ini. Ampunilah kami ya Tuhan, ajarlah dan kuatkanlah iman kami, supaya kami menyertai Engkau, dan Engkaulah suluh-suluh kami pada kegelapan, dan tongkat kami di dalam jalan terjal. Kami serahkan diri kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami, dan semua orang-orang yang kami kasihi, termasuk juga penguasa negeri ini, hamba-hamba Tuhan, dan jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini. Tuntunlah ke jalan yang Engkau inginkan, dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami sampaikan permohonan ini. Amin. Mari kita